terhormat Ibu Lulu Nur Hamidah. Oh, subhanallah. Pak Joko tadi Pak Lurah ya? Pak Joko Kepala Dinas PMD. Dan Joko banyak sekali. Kami generasi Joko ini. Joko Senggit. Yang ngapain Pak Dedi? Pak Dedi ya? Aduh, saya mau nanya dulu ya. Pada terhormat Ibu Lulu Nur Hamidah, MSI, MPA, anggota Komisi 4 DPR RI. Pada terhormat Bapak Dr. Andes Samsul Widodo, MA, staf ahli bidang hubungan antar lembaga, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada yang terhormat Bapak Muhammad Fakri Labaladu, SSDP MSI, Direktur Advokasi Kerjasama dan Desa. Pada yang terhormat Bapak Akbar Hadi Prabowo SH MSI, Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Mustafa SSDP MSI sebagai moderator. Pada yang terhormat jadi Pak Joko lupa saya. Pada yang terhormat Bapak Ibu hadirin warga desa Karungan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Sekali lagi, mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Maha Kuasa Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita segala-galanya, ya, segala-galanya, terutama kenikmatan kemerdekaan. Karena dengan kemerdekaan ini kita sebagai bangsa menjadi memiliki segala-galanya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah ini terutama ya Pak Joko yang memberi amanah kepada kami dari BPIP ya. Nah, jadi saya senang bisa hadir menyaksikan giat ekonomi di Desa Pasar Bahulah, ya, Desa Karungan, Kecamatan Pelukuh, Kabupaten Sragen. Di pasar desa ini kita bisa mendapatkan beragam makanan tradisional dan bahan pangan olahan dari pertanian. Ini saya mau sampaikan sedikit nyambung dengan Pak Wakil Bupati tadi ya. Nambahkan aja untuk menambahkan betapa beruntung dan bahagianya bangsa Indonesia ini jika dibangkitkan bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi kalau saya tarik dari Sumpah Pemuda tadi, 17 tahun kemudian kita proklamasi. Jadi Pancasila di sini menjadi pemersatu dan pembebas kita, ya. Dengan bahasa saya, proklamasi itu kalimat pendek, hanya 59 detik, tapi membebaskan dan mempersatukan lebih dari 40 negara yang waktu itu terjajah. Itu sama dengan yang dimaksud oleh Pak Wakil Bupati. Jadi betapa hebatnya Pancasila ini, mengapa? Ya. Karena Pancasila ini digali dari nilai-nilai bangsa kita sendiri yang salah satunya adalah nilai ketuhanan. Jadi hubungannya lengkap. Itu ketuhanan, kealaman, kemanusiaan. Nah, dari situ ya kita menjadi memiliki segala-galanya. Kalau saya tarik sedikit sejarahnya, bagi saya sendiri jatuhnya Nusantara ke tangan penjajah itu dimulai dengan 1511 ya, bukan 1601 dengan VOC di Jakarta. Artinya kalau ditarik dari situ, kita terjajah itu jauh lebih lama, 434 tahun. Dan persis tadi seperti yang disampaikan Pak Wagub ya, tidak ada dalam sejarah dunia sebuah bangsa yang terjajah, yang tercapek-capek sekian macam dengan kompleksitas masyarakat yang juga ya, bisa justru mampu ya, lahir sebagai bangsa yang maha besar seperti ini. Ya, ini terjadi hanya di Indonesia. Jadi tepuk tangan untuk bangsa Indonesia yang setelah melewati masa yang sangat berat tadi, ternyata berhasil ya, di dunia ini. Sebagai menurut saya, pengalaman bacaan sejarah saya itu satu-satunya bangsa yang telah terjajah sekian lama, tercapek-capek, tapi tampilnya itu kira-kira 50 kali lipat. Kalau kita ambil kerajaan yang ikut proklamasi itu nanti masuk ke dalam ini 42. Itu betapa hebatnya. Di tempat lain paling kemerdekaan itu proklamasi mungkin satu negara saja. Tidak usah saya teruskan nanti mengganggu orang lain. Tapi intinya kita ini bangsa yang sangat hebat ya. Nah sekarang tadi dengan makanan lokal ini tadi ya, dengan gotong royong tadi. Jadi kita bisa melihat di sini ya,
kita menemukan bukti, kalau bahasa Pak Presiden, Pancasila dalam tindakan. Ya. Jadi berpancasila itu kuncinya, kata Bung Karno, ada di gotong royong. Nah, Presiden meneruskan kita harus melakukan gotong royong di semua lini kehidupan. Tadi saya sampaikan di Bapak Bupati. Nah, khususnya untuk hari ini adalah kehidupan ekonomi. Karena kita sedang diuji dengan yang namanya COVID-19. Menurut catatan Badan Statistik, ya, Badan Pusat Statistik tahun 2020, pertanian merupakan satu-satunya faktor yang tumbuh positif. Di saat sektor lainnya tumbang dan perekonomian nasional mengalami defisit karena pandemi, sektor pertanian justru tumbuh 2,59% pada kuartal keempat tahun lalu. Nah, pertanian juga menjadi satu-satunya sektor ekonomi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang positif. Di saat yang lainnya justru mengalami pengurangan pekerja atau tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian dan desa merupakan penyangga penting perekonomian bangsa, terutama pada saat krisis seperti sekarang ini. Karakter ekonomi desa yang cenderung bersifat padat karya merupakan penyangga dan jaring penyelamat warga dari goncangan ekonomi. Situasi krisis ini menegaskan kembali peran desa dalam pembangunan nasional. Kewenangan desa yang makin jelas seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diperjelas secara aktual oleh sumbangsi perekonomian dan para pemangku kepentingan di desa pada saat krisis seperti sekarang ini. Undang-undang desa tersebut memberi ruang gerak yang luar biasa pada inisiatif-inisiatif lokal memajukan desa, mendorong produksi dan konsumsi lokal, sekaligus menciptakan ikon wisata seperti pasar baru lain. Model perolehan lokal seperti dikembangkan oleh masyarakat desa Karungan ini memiliki karakter yang berbeda dengan perekonomian yang ditopang oleh modal-modal besar. Inisiatif ekonomi lokal ala desa Karungan ini cenderung bertumpu pada mata rantai produksi yang bersifat lokal, menyerap tenaga kerja lokal, laba usaha tetap tinggal di lokal. Artinya tidak terbolak keluar, tidak dari orang luar dan seterusnya. Hal ini sangat berbeda dengan modal atau kapital besar yang cenderung menggunakan mata rantai produksi yang bersifat global, tenaga kerja dari mana-mana, dan keuntungannya dibawa lari pemilik modal untuk ditanamkan di tempat lain. Dengan karakter seperti ini, perekonomian lokal bisa memiliki beberapa keunggulan. Pertama, memiliki keunggulan kemampuan bertahan lebih tinggi saat terjadi goncangan ekonomi global. Kedua, lebih berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Yang ketiga, menjadi katalisator pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi lokal, terutama ketika laba usaha ditanamkan kembali di tingkat desa. Dengan karakter-karakter seperti ini, perekonomian desa tidak semata menjadi transaksi jual beli atau perdagangan produk atau jasa. Perekonomian berbasis desa terbukti tumbuh besar dengan menyatakan etika gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, bahkan juga prinsip keadilan. Inilah yang disebut sebagai aktualisasi ekonomi Pancasila, yaitu perekonomian yang tidak semata-mata berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi seperti efisiensi atau profit, tetapi juga pertimbangan aspek etika seperti pemerataan, keadilan, terbukanya kesempatan untuk semua pihak yang besar maupun yang kecil, kemandirian berbasis pada pengetahuan dan kemampuan lokal. Ikhtiar pengembangan ekonomi Pancasila ini tidak akan terjadi jika tidak disertai oleh semangat gotong royong berbagai pihak, seperti yang sudah ditunjukkan oleh para tokoh dan masyarakat desa Karungan ini. Dengan memberikan apresiasi pada inisiatif pengembangan ekonomi lokal ini, saya ingin menyampaikan kembali pesan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk mencintai produk dalam negeri. Dengan mengkonsumsi produk dalam negeri, bersama-sama kita bangkitkan kembali perekonomian desa.
Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak kita bersama-sama untuk menebarkan semangat gotong royong, membangkitkan kembali bangsa dari COVID-19. Jadi berawal dari Desa Karungan ini, saya direksikan semangat gotong royong untuk mengembangkan ekonomi Pancasila. Jadi mudah-mudahan nanti diikuti, seperti tadi sudah seperti harapan Pak Lurah, juga harapan Pak Wakil Bupati, ya, akan lahir di tempat-tempat lain. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat di Karungan ini menjadi uswah hasanah di tempat-tempat lain, menjadi best practice di tempat lain, yang itu jika diikuti secara ya besar-besaran maka akan membangkitkan ekonomi Indonesia ya, dari kesulitan kita selama ini. Saya juga sangat berterima kasih ya, karena apa yang dilakukan oleh panitia di Desa Karungan ini, seperti yang kita dengar dari Pak Lurah maupun dari Pak Wakil Bupati tadi, menekankan protokol kesehatan ya, karena ini merupakan, mungkin sedikit saya tambah sedikit ya, pemahaman tentang COVID ini secara, kalau saya tarik kira-kira ke sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi COVID-19 ini merupakan ujian Tuhan untuk semua umat manusia. Tentu Tuhan punya tujuan, kalau bahasa agama, hikmah di balik ujian ini apa? Banyak tentu, tapi kira-kira salah satu ujian yang paling mendasar itu adalah, ini pemahaman saya, boleh tidak sebentar? Kira-kira Tuhan ini sedang meningkatkan umat manusia ya, dari yang ada sekarang ini menuju ke alam digital, kira-kira begitu. Nah, apa untungnya bagi Indonesia? Jadi kalau kita bicara revolusi industri, dulu hasil atau produk-produk revolusi itu sangat sulit didapat. Ya, kecuali kalau kita punya jaringan politik yang sangat kuat, punya modal yang sangat besar. Misalnya mau beli dulu, Pak, pemerintah misalnya mau beli motor tech itu sangat mati. Ya. Tapi sekarang dengan 4.0 ini, dengan digital revolution ini, produk itu tergeletak di mana-mana. Yang jika tidak dibeli maka produsen mati. Nah, untungnya apa? Kita punya bonus demografi penduduk yang sangat besar. Jadi kalau kita beroptimisme ya, bahwa dengan penduduk yang sangat besar ini, kira-kira harapan saya dari Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa itu akan lahir, ya Pak, penemu-penemu, paling tidak pemain-pemain utama minimal ekonomi digital ke depan dengan jumlah populasi yang sangat besar. Ya. Kalau hari ini kita diceritain di negara sana itu yang paling aman, nah iya punya sedikit, gitu, enggak, kumpul dulu 15 juta kalau dibandingkan dengan 265 juta, ya beda lah, ya misalnya. Nah, jadi kalau lihat di balik optimisme ini, saya yakin Tuhan sedang mengangkat kita, ya dilompatkan. Kalau pakai bahasa Islam tuh di mi'raj, gitu loh, Isra, mi'raj, mendur gitu, jadi langsung ke atas kita. Ya, buktinya sekarang coba dites. Anak-anak umur 5 tahun, pinter mana pegang medsos dengan kita, Pak? Kita saja loh, Pak. Saya profesor udah, kurang ngomong. Ayo kita adu sama anak umur 5 tahun, menang siapa itu main medsos itu? Ini lompatan yang sangat tinggi kan? Menurut saya udah. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan dari situ ya Tuhan nanti memberkati kita, bangsa Indonesia masuk ke alam itu. Tapi ada satu hal yang perlu saya pesankan juga, bahwa COVID ini kalau bahasa Islamnya sunatullah. Sunatullah itu hukum alam, ya. Jadi hukum alam seperti yang disampaikan tadi sudah, kalau Pak Wakil Bupati tadi itu yang takdir itu, Pak, jangan dibenturkan dengan ya keyakinan. Karena yang berlaku universal hukum Allah di dunia ini adalah hukum alam, kalau bahasa Islamnya sunatullah. Jadi kalau kita agama apapun, saya mohon maaf, itu melawan COVID, maksudnya tidak pakai prokes, pasti kena. Nun sewu, terserah bangsa apa, suku apa, agama apa, ya pangkatnya apa, monggo siapa saja. Kalau bahasa Al-Qurannya itu adil misalnya itu. Begitu. Nah, oleh karena itu sebagai orang yang beriman, sebagai maksud saya secara Pancasila ini ada 6 agama, ya. Jadi saya sangat bangga tadi, terima kasih sekali panitia sudah sangat menekankan prokes ini. Nah, tepuk tangan untuk masyarakat yang sangat memahami kita bersama kita. Nah, terakhir saya mohonkan dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Kita ini kan sedang ada rancangan undang-undang pembinaan
Badan Pembinaan Ilmu Pancasila. Mudah-mudahan ke depan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua itu bisa segera diketok, ditetapkan menjadi undang-undang. Ya, kita belum tahu kapan DPR akan sidang, tapi nah kemudian ini tolong Pak Akbar, jadi desa ini nanti dicatat untuk dimasukkan sebagai salah satu calon yang penerima apresiasi Pancasila bulan Agustus. Ya. Nah, saya kira begitu Bapak-bapak, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Wakil Bupati, mengemban amanah itu tidak mudah. Jadi ini proses. Jadi menjadi desa Pancasila itu sebuah proses yang harus kita lalui bersama, ya, dengan jatuh bangunnya, dengan segala macamnya. Tapi insya Allah dengan gotong royong, ya, gotong royong itu dengan tadi seperti yang sampaikan Pak Lurah, Pak Wakil Bupati, kita khususnya desa ini akan berhasil. Saya kira begitu saja dari saya. Kalau ada kekeliruan, ya, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan nanti berkembang, ya, menjadi teladan contoh bagi desa-desa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dilanjutkan dengan pelaksanaan.